itu insya Allah memorinya nyambung. Akan tetapi ketika rakyat Indonesia itu ditanya bahwa dalam satu hari satu malam 24 jam itu membaca buku berapa lama, itu kira-kira jawabnya susah. Karena apa? Karena berdasarkan survei saya baca ada sebuah lembaga survei Post Literate Nation in the World tahun 2016 yang survei itu mengatakan bahwa ketika Indonesia itu disurvei terkait dengan minat baca dari 61 negara, maka Indonesia itu masuk peringkat yang ke-60. Alhamdulillah. Penyakit orang Indonesia itu kan ngantuk, tidak baca ngantuk. Lo nggak baca duduk saja itu ngantuk. Di foto itu duduk aja ngantuk, apalagi baca. Nah, ini fenomena Perpustakaan Nasional sama melakukan sebuah penelitian bahwa orang Indonesia itu diteliti dalam satu hari satu malam itu rata-rata durasi membacanya itu antara 30 sampai 60 menit. 30 sampai 60 menit berarti maksimal satu jam. Dan itu pun sebagian yang dibaca itu bukan buku, tapi membaca WA. Ini fenomena Ibu dan Bapak, sehingga ketika Pak Kabid Urais ini mendirikan satu agenda kegiatan sosialisasi yang menurut saya memang penting dan perlu, akan tetapi bahan pustaka yang masuk di kepustakaan Islam itu harus ada yang namanya inovasi. Yang dengan inovasi itu maka menjadikan siapapun yang datang di perpustakaan itu akan tumbuh motivasi untuk membaca. Dan satu cara di antara agar para siswa, agar umat Islam, agar masyarakat itu rajin membaca, maka harus selalu mengikuti yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini harus generasi sekarang Ibu dan Bapak yang dikenal dengan generasi milenial itu pengennya itu serba instan, pengen cepat dan tidak perlu ditempuh dengan cara yang bertele-tele. Misalkan begini, kenapa harus datang ke perpustakaan? Saya duduk di ruang kelas saja, saya duduk di tempat sini saja, atau saya dimanapun maka saya langsung bisa membuka yang namanya Google. Saya bisa browsing, saya bisa buka YouTube. Betul? Artinya apa? Sebuah tantangan. Ke depan ketika kepustakaan Islam itu mau dihidupkan, maka sarana kepustakaan, bahan pustakanya harus selalu update. Ini harus. Tapi kalau tidak, maka tidak akan menarik siapapun untuk datang ke kepustakaan. Jangankan remaja atau yang sudah dewasa, anak kecil belum TK. Saya melihat tetangga saya, anaknya itu tidak mau disuapin makan kalau belum disetelke yang namanya acara di televisi yang itu apa itu, yang Malaysia itu, nah Upin Ipin itu.
Jadi kalau enggak sambil melihat itu disuapin orang tuanya enggak mau. Artinya apa? Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian itu merasuki segala kehidupan masyarakat. Ini fakta. Yang kedua, Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan di birokrasi pemerintahan. Saya katakan minat baca itu rendah. Tapi minat untuk tanya itu tinggi, minat untuk tahu itu tinggi. Setiap saat terbit yang namanya regulasi-regulasi yang itu terkait di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Tidak terkecuali terkait dengan pengaturan pengelolaan keuangan. Coba Ibu dan Bapak, karena ASN itu tidak rajin membaca, tidak mau memahami regulasi-regulasi yang terbit. Kita pernah suatu ketika kegiatan hari Sabtu dan Minggu. Kalau kegiatan Sabtu dan Minggu itu kalau di dalam kota itu tidak bisa dibayarkan yang namanya SPPD, atau bisa dibayarkan SPPD tapi tidak boleh pakai mobil dinas. Kalau pakai mobil dinas maka SPPD-nya pakai mobil dinas itu. Jadi selama 2 tahun saya itu kegiatan Sabtu dan Minggu, kalau itu di dalam kota dan tidak lebih dari 8 jam itu tidak bisa dibayarkan. Padahal ternyata di SBM yang itu diterbitkan oleh Menteri Keuangan tersana, ternyata di sana ada peluang ASN itu dapat dibayarkan honornya sekalipun kegiatan tidak dalam durasi 8 jam. Dan sempat saya perintahkan bendahara itu tanya ke KPPN. Sempat saya perintahkan bendahara tanya di kanwil DJPP. Jawabnya apa? Loh, apa di Kemenang belum dibayarkan? Belum. Lah kenapa tidak? Ini dampak dari apa? Dampak dari malas membaca. Dampak dari apa? Dampak dari terbatasnya pemahaman kita terhadap sebuah peraturan. Berdampak. Coba Pak Mutasi kalikan deh. Sabtu Minggu selama 2 tahun. Ya, itu nek dikalikan udah ketemu angka berapa? Ayo, tapi sekalipun ketemu angkanya kan bisa liwat. Artinya apa? Kalau semua kita concern, kalau semua kita meneguhkan komitmen kita bahwa aparatur itu mau tidak mau harus memahami tugas dan fungsi, mau tidak mau harus memahami peraturan, mau tidak mau harus bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur, maka sesungguhnya itu meringankan terhadap beban tugas masing-masing. Ada peluang. Kenapa tidak? Nah, ini penting. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak, beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Agama menyampaikan agar Kementerian Agama yang SDM-nya Jawa Tengah itu hampir 27.000 ASN. Itu yang kalau SDM sampai guru, honorer kita sampai pada penyuluh kita itu sampai hampir 100.000 non PNS. Nah, artinya apa?
Kalau SDM yang besar ini lalu diisi dengan yang namanya tata nilai, itu akan menjadikan luar biasa. Luar biasa. Coba Ibu dan Bapak, kita harus introspeksi bahwa dalam satu hari satu malam itu kira-kira setiap kita pasti baca buku enggak? Pas saya absen dari gerobokan ada? Gerobokan? Nggih. Satu hari satu malam itu pasti pegang buku enggak? Pegang. Saya Pak, pertanyaannya pegang buku kok. Diawali dari yang sederhana dulu. Pegang. Oke. Kabupaten Magelang ada? Kabupaten Magelang. Ya, Bu. Satu hari satu malam tuh kira-kira baca buku berapa lama? Saya keluar dari podium ya, Pak Arifin. Berapa lama? Dalam satu hari satu malam baca buku. Pasti enggak? Pasti baca enggak? Enggak pasti. Pasti atau pasti? Atau so pasti? Insya Allah. Berapa lama? Setengah jam. Ya. Temennya meragukan. Tidak apa-apa. Ini fenomena. Ini fenomena. Jadi yang menjadi perhatian kita bersama adalah ketika kita itu punya tugas dan fungsi yang mulia dari pemerintah, tapi ternyata kita sendiri tidak paham terhadap regulasi, terhadap petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang itu dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan. Ini memprihatinkannya di sini. Misalnya begini, ada masyarakat minta rekomendasi tentang apa? Tentang pendirian tempat ibadah. Kemudian ditanya, dasarnya apa pendirian tempat ibadah itu? Mestinya kalau kita profesional sesuai dengan 5 nilai budaya kerja, itu kita kumpulkan semua peraturan yang itu menyangkut terkait dengan pengelolaan tempat ibadah. Betul? Baik itu undang-undang, baik itu PP, baik itu peraturan menteri, baik itu keputusan menteri, sampai peraturan dirjen, sampai keputusan dirjen, sampai surat edaran direktur, sampai surat kasubdit. Itu semua dikumpulkan, diklasifikasikan sehingga menjadi paham. Ketika masyarakat tanya, katanya pelayanan terpadu satu pintu. Ini tata cara mendirikan madrasah bagaimana? Tugasnya di bidang madrasah. Seksinya di seksi kelembagaan. Tapi ditanya tentang tata cara regulasi terkait dengan tata cara pendirian madrasah ternyata tidak dapat menjelaskan secara baik. Ini adalah kelemahan kita yang memprihatinkan bagi kita. Sama Ibu dan Bapak, tulisan di depan sosialisasi kepustakaan Islam. Saya masih ingat kira-kira tahun 1991 itu di Jakarta ada satu kegiatan yang namanya TOT terkait dengan perpustakaan masjid, yang pada waktu itu di setiap provinsi dibentuk yang namanya Badan Pembina Perpustakaan Masjid Nasional.
tuanya kalau tidak salah Bapak Cacuk Sudaryanto dari Telkom yang sekarang sudah almarhum. Betul? Kira-kira. Dulu pernah ada itu. Luar biasa. Kalau itu betul-betul ditindaklanjuti dari setiap provinsi sampai ke kabupaten kota, sampai ke semua tempat ibadah, masjid, langgar dan musola, itu luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang yang terjadi dan Bapak di masjid kita itu di sana ya ada kitab suci Al-Quran, buku bacaan juga ada. Kemudian apa itu? Yang menjadi persoalan adalah coba Al-Quran itu di masjid itu dibaca dalam satu pekan itu berapa kali? Paling cepat itu malam Jumat. Betul.